Sehingga betul itu adalah merupakan faktanya pegang dalam menjalankan kongres pada putusan kongres sebelumnya, sehingga diselenggarakanlah kongres 15 oleh 59 wilayah FLIS Indonesia pada tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2023 di Bandung, dan terpilih adalah Ketua Umum Dr. Haji Irfan Ardiansyah SH SPM, dan anggota Dewan Kehormatan Notaris sebagai berikut: 1. Ristos Yunus Sulaiman, 2. Ismiati Dwi Rahayu, 3. Dimas Akiditha, 4. Ulin Musuhin, 5. Dr. Inara Nila yang sekarang menjalankan program ini ke depan. Jadi jelas saya yakin Bapak Ibu yang peserta event ini sebagian mungkin, dan saya bisa pastikan pasti Bapak Ibu sudah magang di kantor notaris, sehingga saya juga tidak mungkin mengajari secara mendalam, tapi pasti Ibu tahu jika kewenangan seseorang kita sebut yayasan, lurusnya berakhir, apakah pengurus tersebut bisa melakukan perbuatan hukum lain, atau itu juga saya yakin pernah ikut tentang persewaan misalnya. Direksi komisarisnya masa pribadi 5 tahun. Kemudian pada saat mengajukan kredit biasanya itu ditanya bahwa ini sudah berakhir, Bapak Ibu tidak berwenang. Artinya apa? Harus berubah. Rubahnya bagaimana? Dengan rapat umum luar biasa pemirsa. Nah, itulah secara situasi nanti untuk detailnya bisa disampaikan oleh teman saya nanti yang akan menjelaskan tentang ini yang digelar di KPU. Kemudian ini juga masih sering dipertanyakan, mengapa masih harus diselenggarakan ujian kode notaris? Sementara di pendidikan notaris atau magister kenotariatan sudah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk memberikan standarisasi secara nasional mengenai etika notaris. Ini juga mungkin profesi saya juga ini maupun tadi punya kode etik. Jadi kita memang ini merupakan hal yang sudah berat ini dilakukan organisasi, seperti bagaimana notaris telah baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam kegiatan sehari-hari, hubungan notaris dengan klien, hubungan sesama rekan notaris dan antar kerjanya, kewajiban anggota dan penguasa anggota organisasi. Jadi kita akan mengingatkan kembali Ibu sebetulnya terhadap kenapa ada kode etik ini atau ujinya. Kalau ujinya jelas standarisasi pada organisasi itu dimanapun berada. Karena itu menjadi tanggung jawab organisasi jika para ibu nanti notaris melanggar hal tersebut. Kemudian apa yang Bapak Ibu selama ini mungkin di bangku kuliah, akademik, mungkin juga dalam seminar-seminar, tapi ikut dalam kode etik notaris itu adalah suatu hal bagaimana mengimplementasikan apa yang Ibu dapat di bangku kuliah, yang prakteknya sebagai notaris yang mengerti apa yang para notaris itu yang ada dalam organisasi ini. Jadi itulah salah satu. Jadi kenapa selalu masih ada terus juga aku sudah seperti ini uji. Maaf Ibu, saya juga pengajar juga, saya juga memahami. Coba bayangkan, sekarang saya juga lupa menjadi prodi Indonesia 46 atau berapa, sekitar ini 46. Sehingga bayangkan, satu prodi ada reguler, ada eksekutif yang hanya 2 hari. Apakah sama hasilnya? Anda satu mata pelajaran ujian dan kode etik, apakah sama mulai hanya kuliah
tatap mukanya sebulan sekali dengan orang yang 6 bulan. Nah, untuk itulah kita akan supaya nanti Bapak Ibu di lapangan tidak terjadi kesenjangan terhadap pengaduan etika tersebut maupun PJN, maka inilah kita memberikan namanya semacam pembekalan yang tentu nanti pembekalan ini akan Ibu lalui, tapi saya berharap ini bukan menjadi hafalan. Hafalan cukup pada saat Ibu mengikuti akademik, sehingga yang kaget Ibu akan lulus dapat A. Kalau di sini bukan itu. Yang Ibu kejar adalah bagaimana meresapi apa yang Ibu pelajari itu, implementasinya nanti sebagai Ibu sebagai notaris. Saya kasih contoh yang simpel. Kalau seorang notaris hanya untuk memuji dia sebagai notaris, mudah. Notaris itu kemudahan atau beda. Untuk soal sudah kita lihat di pasal 38. Apa bunyi berhadapan tanggal berapa? Kira-kira apa namanya akte, tanggal, nomor, berhadapan, jam waktu. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut atau tidak? Betul nggak cara itu upaya itu dilakukan? Betul nggak jam itu kita ada di kantor? Betul nggak tanggal itu kita ada di situ? Nah, inilah salah satu ujian bagi diri menguji. Kalau tidak, tiba-tiba kita asisten tercatangan, sudah waktu saja yang dilakukan nanti. Kaki sebelah sudah di sebelah sana. Jadi tolong para calon-calon notaris, jadi itulah kenapa kita harus melakukan ujian etik. Itu tidak lain adalah untuk membuat standarisasi biar kita kesejahteraan hal tersebut. Ikatan manusia yang melalui etiknya merubah gen perjalanan tuntas arah orang bagi anggota yang dalam melakukan jabatan yang berlaku dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas operasi notaris dalam rangka profesionalitas. Selain itu, notaris juga merupakan pemberian kekuasaan dari negara di bidang pemerintah dan mempunyai peran penting membuat atau yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Bayangkan mempunyai kekuatan sempurna. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana Ibu sudah mendengar, mana tidak jelas dan orang itu beralih. Gimana Pak Ibu tidak kenal dengan orang itu. Inilah salah satu yang saya bisa contohkan pentingnya di dalam hal untuk ini. Dan oleh karena jabatan merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik diperoleh dengan bertuliskan kode etik notaris. Oleh karenanya, kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatan dan juga di luar menjalankan jabatan. Saya mengekspresi di dalam jabatan adalah dijalankan jelas kita berhadapan. Di luar menjalankan jabatan, ini kita harus Bapak tahu, seperti saya menguji dari pasal 38.